Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, masih bersama Umi Alimah. Hari ini kita akan belajar IPA tentang lapisan bumi. Oke, pada lapisan bumi kali ini kita akan belajar tentang 3 lapisan, yaitu atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer adalah lapisan udara, sedangkan litosfer adalah lapisan yang terbentuk dari batuan, kemudian yang hidrosfer adalah lapisan yang terbentuk dari air. Nah, jadi atmosfer itu bagian bumi yang terdiri dari yang gas. Jadi yang gas-gas itu nanti masuknya ke atmosfer bumi. Nah, apa itu atmosfer? Jadi sini ya bumi ya. Bumi ini di luarnya bumi ini namanya atmosfer. Nah, ada troposfer, stratosfer, mesosfer yang akan kita pelajari nanti lebih mendalam. Nah, atmosfer berasal dari kata Yunani yakni atmos dan sphaira. Atmos berarti gas, sedangkan sphaira berarti bulatan. Sehingga atmosfer adalah bulatan gas yang menyelimuti bulatan bumi atau bulatan gas yang menyelubungi bumi atau berada di sekitar bumi. Nah, ini adalah atmosfer. Nah, untuk lapisan-lapisan atmosfer terdiri dari yang paling dekat dengan bumi dulu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik dan ketebalan yang berbeda-beda. Nah, mengapa kita penting mempelajari atmosfer? Karena atmosfer merupakan pelindung bumi dari radiasi gelombang pendek matahari. Yang kedua, banyak gejala atmosfer yang menarik untuk dipelajari. Misalkan kenapa terjadi awan, kenapa ada hujan, kenapa terjadi perubahan iklim, cuaca, dan lain-lain. Kemudian atmosfer sebagai sumber alam yang perlu dieksplorasi. Misalkan untuk teknologi hujan buatan atau memanfaatkan energi angin. Nah, selanjutnya adalah atmosfer sebagai media transportasi udara yang peka terhadap cuaca, yaitu adanya awan cumulonimbus yang menandakan terbentuknya hujan. Kemudian, atmosfer sebagai tempat pembuangan zat pencemar. Nah, ini sudah kita pelajari di pencemaran udara. Nah, apakah atmosfer ada sejak bumi tercipta? Menurut ahli geologi, pada awalnya atmosfer bumi mengandung CO2 yang berkadar tinggi, sehingga suhu bumi itu dulunya sangat panas dan tidak ada lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet seluruhnya sampai di permukaan bumi. Kondisi ini tidak memungkinkan adanya kehidupan di bumi, kecuali dalam perairan yang terlindungi dari radiasi UV. Jadi, dulu itu atmosfer itu penuh dengan CO2, sehingga tidak ada kehidupan di bumi. Nah, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, mulai ada evolusi makhluk hidup yang berklorofil dan memungkinkan terjadinya fotosintesis. Akibatnya apa? CO2-nya berkurang, suhu bumi turun, terus produksi oksigennya bertambah, terbentuk lapisan ozon, sehingga sebagian besar sinar UV tidak sampai di permukaan bumi. Hal inilah yang menyebabkan adanya kemungkinan ada kehidupan di muka bumi yang dimulai. Nah, bagaimanakah struktur lapisan atmosfer? Nah, struktur lapisan atmosfer ini yang seperti kita singgung tadi ya, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, masing-masing dari lapisan ini mempunyai ketinggian dan temperatur yang berbeda-beda. Nah, nanti mungkin akan kalian pelajari lebih tinggi lagi di jenjang yang lebih tinggi, bisa di SMA atau di perkuliahan nanti. Nah, selanjutnya lapisan pertama adalah lapisan troposfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang berubah-ubah. Lebih dari 80% massa atmosfer terletak di lapisan ini. Gejala cuaca seperti awan, hujan terjadi di lapisan ini juga. Pada troposfer, temperatur turun sebagai fungsi ketinggian, menyebabkan lapisan ini sedikit menyerap radiasi matahari. Nah, oleh karena itu, di permukaan troposfer semakin ke atas itu suhunya semakin dingin. Contohnya jika kalian naik ke gunung. Nah, di gunung itu suhunya sangat dingin. Beda dengan jika kalian berada di pantai yang suhunya sangat panas. Nah, karena perbedaan dari lapisan troposfer ini. Nah, yang kedua adalah tropopause. Pause artinya berhenti. Jadi tropopause adalah batas atas dari troposfer.
Nah, ketinggian dari tropopause lebih tinggi di ekuator dibandingkan di kutub. Di tropopause ini sebenarnya adalah batas atas troposfer. Jadi batas antara troposfer dengan stratosfer. Nah, selanjutnya adalah stratosfer. Stratosfer itu adalah lapisan udara di atas troposfer. Ketinggiannya sekitar 20-30 km. Nah, lapisan ini dibatasi oleh stratopause. Jadi kalau ada pause itu artinya dia batas di atasnya. Nah, pada lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon. Jadi ozon itu terdapat di lapisan stratosfer yang berfungsi untuk menyerap sinar matahari. Lanjut, lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer mempunyai ketinggian antara 85 km. Jadi dari 85 km dari permukaan bumi. Nah, pada lapisan ini makin ke atas suhunya makin rendah karena tidak ada gas yang dapat menahan radiasi sinar matahari. Nah, di sini suhunya sangat rendah, bisa mencapai minus 100 derajat Celcius. Karena di sini kan tadi dia adanya di atasnya lapisan stratosfer, di mana di atasnya lapisan ozon kan. Berarti di sini UV matahari itu langsung masuk dan langsung dipantulkan. Jadi tidak ada diserap oleh lapisan ozon. Jadi suhunya bisa sangat dingin. Nah, selanjutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer dari kata-katanya termos artinya panas. Jadi lapisan termosfer adalah lapisan yang panas. Pada lapisan ini temperatur naik drastis dari minus 100 derajat Celcius dari tadi di mesosfer menjadi bahkan ribuan derajat karena langsung terjadi penyerapan radiasi matahari. Nah, lapisan ini dibatasi oleh thermopause pada ketinggian 300 sampai 1000 km. Suhu thermopause berubah terhadap waktu akibat perbedaan insolasi. Nah, jadi suhunya di termosfer ini sampai ke atas lagi itu bisa sampai 700 sampai 1700 derajat Celcius. Dan di malam hari bisa sampai 300 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah exosfer. Exosfer adalah lapisan yang paling luar. Nah, lapisan ini sangat kecil sekali, jadi dia lapisan yang paling luar. Selanjutnya, unsur gas apa saja yang menyusun atmosfer bumi? Nah, ini ada atmosfer adalah campuran dari gas yang tidak tampak dan tidak berwarna. Ada udara kering, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida. Ada air dalam fase ketiga seperti gas, cair padat dan aerosol di atmosfer. Kalau mereka bergabung, udara kering dan air dalam ketiga fasenya menjadikan udara alam, yaitu udara kering sulit dijumpai di alam karena ada udara kering sering dijumpai di alam karena ada uap air dan partikel. Nah, jadi udara kering secara kasat mata itu sulit dijumpai karena adanya uap air dan partikel. Nah, selanjutnya adalah gas utama dalam udara kering. Ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida. Volumenya sudah bisa kita ketahui di sini. Paling banyak adalah gas nitrogen, disusul oleh oksigen sebesar 21%, disusul oleh argon dan karbon dioksida. Sisanya adalah gas-gas lain yang tidak stabil. Nah, ini yang kita bahas tadi, ozon. Dia terletak di lapisan stratosfer. Nah, dia berfungsi untuk menyerap radiasi matahari. Nah, bagaimanakah pembentukan ozon itu sendiri? Ozon merupakan gas. Jadi dia terbentuk dari gas oksigen yang sendirian bertemu dengan gas oksigen yang berpasangan. Berarti oksigen berpasangan dengan oksigen nanti akan menjadi gas O3 yang dinamakan dengan gas ozon. Jadi ozon itu dia asalnya dari gas oksigen yang berikatan dengan gas oksigen yang berpasangan. Nah, waktu hidup molekul ozon ini sangat pendek dan akan terurai kembali menjadi O2 dan O. Jadi setelah dia melaksanakan tugasnya untuk mencegah agar sinar UV tidak berlebihan masuk ke dalam bumi, dia akan berubah lagi menjadi O2 dan O. Nah, baik, selanjutnya kita lanjut ke lapisan litosfer atau lapisan batuan. Nah,
kita akan pelajari lapisan pada litosfer ini, kita akan pelajari lapisan bumi dan lempeng tektonik, fenomena gunung berapi, gempa bumi, tindakan tanggap bencana, dan nanti akan dirangkum. Yang pertama adalah lapisan bumi dan lempeng tektonik. Lapisan bumi dan lempeng tektonik. Bisa kita lihat di sini ada bumi. Nah, kalau bumi dibelah, nah, kita akan tahu dalamnya bumi itu seperti apa. Nah, ini ada bagian namanya inti bumi. Inti bumi nanti dibagi menjadi dua, yaitu inti dalam di angka 1 dan inti luar yang di angka 2. Nah, inti dalam dia terdiri dari kristal besi dan nikel. Nah, sedangkan inti luar dia tersusun atas zat cair yang kental. Jadi yang di sini itu dia padat, sedangkan yang di luar itu dia kental. Kemudian di lapisan ketiga nanti disusul mantel bawah, kemudian di lapisan keempat ini nanti mantel atas, disusun lagi lapisan di atasnya kerak bawah, yaitu di lempeng samudra, kemudian yang di bagian 6 itu kerak di bawah daratan, yaitu di lempeng benua. Nah, tadi mantel bumi punya ketebalan kurang lebih 2.900 km. Nah, jadi mantel ini dia mengandung silika besi dan magnesium. Nah, untuk mantel bumi ini dia sifatnya itu kental. Jadi cairan kental. Jadi misalkan kalian kalau tahu oli, nah itu dia lebih kental lagi. Dia kayak cairan kental gitu. Nah, selanjutnya adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan yang paling luar, terbentuk atas berbagai jenis batuan. Nah, lapisan kerak bumi sampai kedalaman 100 km. Jadi dari kita berpijak, ditarik sampai 100 km, itu disebut dengan lapisan kerak bumi atau yang lazimnya disebut dengan litosfer. Nah, perubahan besar pada kerak bumi disebabkan oleh gerakan kuat yang berjalan lambat. Nah, jadi di lapisan kerak bumi ini atau litosfer ini terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, di sini belum Umi tambahkan ya. Jadi ada lempeng benua dan lempeng samudra. Masing-masing antara lempeng benua dan lempeng samudra ini sama-sama bergerak. Nah, pergerakannya itu ada 3, yaitu saling menjauh. Nah, untuk gerak saling menjauh ya, yang kedua adalah dia saling mendekat, dan ketiga adalah saling geser, artinya dia bergesekan gitu. Nah, bergesekan. Nah, untuk lempeng yang bergerak saling menjauh, itu akan terbentuk benua baru, atau akan terbentuk dataran yang baru. Nah, sedangkan untuk gerak lempeng yang saling mendekat, itu nantinya akan terbentuk gunung berapi. Jadi gunung berapi itu muncul karena adanya dua lempeng yang saling mendekat. Nah, kemudian untuk yang gerakan saling geser, itu nanti akan menimbulkan gempa bumi. Nah, jadi bisa dipahami ya, Umi ulangi lagi, untuk gerakan yang saling menjauh atau spreading, itu nanti dia akan menghasilkan dataran baru. Kemudian untuk gerak yang saling mendekat, itu dia akan menghasilkan gunung berapi. Kemudian untuk gerakan yang saling geser, itu nanti dia akan menghasilkan gempa bumi. Nah, pada umumnya gerakan ini berlangsung sangat lambat. Bayangkan hanya 0 sampai 15 cm per tahun. Nah, lempeng ini dinamakan dengan lempeng tektonik. Jadi lempeng tektonik ini nanti terdiri dari dua, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng benua itu yang seperti apa? Lempeng benua itu yang kita pijaki sekarang, yang berada di bawah benua di dunia. Kalau lempeng samudra itu yang berada di bawah samudra yang ada di dunia. Oke, lanjut. Nah, tadi ya, lanjut ke gunung. Kita sekarang akan membahas tentang fenomena gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. Seperti yang sudah kita bahas tadi, gunung berapi itu muncul karena adanya gerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, saling mendekat. Nah, menyebabkan gunung berapi. Secara umumnya sudah kita tahu, saat gunung api meletus, di dalam gunung api itu kan ada magma. Nah, magma atau panas bumi itu meletus, keluar yang disebut dengan lahar. Nah, lahar. Sedangkan prosesnya itu disebut dengan vulkanisme. Jadi proses keluarnya magma keluar untuk menjadi lahar itu disebut dengan vulkanisme.
Nah, selanjutnya kita lihat pada di sini. Jadi, perhatikan peta ini. Di sini adalah sebaran gunung-gunung api di dunia. Nah, Indonesia ada di sini ya. Indonesia sangat besar sekali, banyak. Indonesia ada di sini. Nah, jika kita runut sebaran-sebaran gunung api, jika kita tarik garis, nah ini akan membentuk sebuah cincin yang disebut dengan ring of fire atau cincin api. Nah, cincin api ini di Indonesia berada di sini. Bayangkan Indonesia sangat banyak sekali gunung api aktif. Nah, jadi adanya gunung api yang aktif di Indonesia yang banyak itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya ini. Nah, dia mengeluarkan abu vulkanik, dapat menyuburkan tanah, terus batu kerikil dan pasirnya bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian mineral yang keluar dari dalam perut gunung api itu nanti bisa dimanfaatkan, misalkan sulfur dan lain sebagainya. Kemudian kawasan gunung api juga tak sedikit yang dijadikan tempat wisata. Nah, selanjutnya adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi karena adanya dua lempeng yang bergesekan. Nah, bergesekan secara umumnya terjadi karena itu. Namun, ada faktor-faktor lain juga yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, yaitu yang pertama adalah kegiatan gunung api. Nah, jadi kalau ada gunung api meletus, itu pasti daerah di sekitarnya akan gempa kan. Nah, gempa ini dinamakan dengan gempa vulkanik. Nah, selanjutnya, jika ada pergesekan dari lempeng seperti yang bilang tadi, secara umum gempa bumi terjadi karena pergesekan lempeng itu dinamakan dengan gempa tektonis atau gempa tektonik karena terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Kemudian ada yang keempat adalah reruntuhan tanah yang dinamakan dengan gempa terban. Misalkan di gua, longsor dan lain sebagainya itu kan terjadi gempa juga. Nah, selanjutnya dalam gempa dikenal dengan istilah hipocentrum. Hipocentrum adalah pusat gempa tektonik di dalam bumi. Yang kedua adalah epicentrum, adalah tempat di permukaan bumi yang tegak lurus dari hipocentrum. Jadi hipocentrum ini dia letaknya di dalam bumi, sedangkan epicentrumnya ini dia letaknya di permukaan bumi yang terkena gempa. Jadi misalkan kalau kita ada di atas tanah ini kan merasakan gempa, berarti kita berada di epicentrum gempa. Tapi sebenarnya pusat gempa itu bukan di sekitar kita, tapi ada di jauh di bawah kita, di dalam bumi itu sendiri yang disebut dengan hipocentrum. Nah, selanjutnya adalah garis yang membatasi daerah dengan kerusakan paling parah sekitar epicentrum disebut pleistocesta. Sedangkan garis-garis yang menghubungkan tempat dengan kekuatan gempa yang sama disebut isocesta. Nah, biasanya saat kita mendengar berita gempa, para pembawa acara TV akan menyampaikan telah terjadi gempa sekitar 6 skala Richter. Nah, skala Richter, terus terjadi gempa 3 skala Richter, itu maksudnya apa? Nah, ini. Nah, mengukur gempa itu dengan menggunakan alat seismograf atau seismometer. Nah, kemudian untuk skalanya itu dinamakan dengan skala Richter atau intensitas kekuatan gempanya. Nah, semakin ke atas, semakin besar intensitas gempa, itu nanti akan kerusakannya akan semakin parah. Misalkan ini hanya 3 sampai 4 skala Richter itu dinamakan gempa kecil. Beda dengan 7 sampai 8 skala Richter itu dinamakan gempa besar. Nah, selanjutnya adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang ya ini, yaitu su dan nami. Su yang artinya pelabuhan, nami artinya gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang di pelabuhan. Artinya di sini terjadi kenaikan gelombang yang tinggi dan secara tiba-tiba yang terjadi di daerah sekitar pantai. Nah, tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi. Nah, ini adanya dua lempeng yang bergesekan sehingga terbentuk tsunami. Nah, yang kedua adalah disebabkan oleh erosi, bisa juga ini longsor ke bawah di permukaan laut sehingga terbentuk gelombang juga. Kemudian disebabkan oleh gunung api. Nah, jika ada gunung api meletus, seperti yang sudah pernah terjadi di Gunung Krakatau ya, yang dulu itu juga menyebabkan tsunami. Kemudian akibat jatuhnya meteorit. Nah, meteorit pas jatuh juga menyebabkan terjadinya tsunami. Nah, ini tsunami yang ada di Krakatau. Itu namanya tsunami karena gunung api, dan tsunami yang terjadi karena lempeng tektonik itu itu pernah terjadi di Aceh. Nah, ini tindakan saat tanggap gempa intinya adalah jangan panik.
Jadi kalau kita terjadi sesuatu, gempa atau gunung berapi, jangan panik dan segera cari tempat perlindungan. Bagian yang terakhir adalah hidrosfer atau bumi bagian cair. Nah, hidrosfer adalah seluruh lapisan bumi, lapisan air yang terdapat di planet bumi. Nah, seperti yang kalian ketahui, di permukaan bumi 2/3 bagiannya adalah air. Nah, air ini nanti tersebar sebanyak 40% itu berada di daratan, bumi bagian utara berada di daratan, dan di laut itu sebesar 60%, sedangkan di bumi bagian selatan, di daratannya itu ada air sekitar 20%, dan sedangkan di laut itu sekitar 80%. Jadi sangat banyak itu air itu ada di laut atau samudra. Nah, ini bayangkan. Nah, proporsi dari laut sendiri dan daratan ini lebih besar dari lautnya ya. Berarti laut ini menutupi 2/3 dari bagian bumi. Nah, air di bumi mestinya jumlahnya konstan karena air mengalami siklus hidrologi. Ada 3 siklus, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk siklus hidrologi pendek, itu adanya penguapan di air di daratan. Ini di daratan ya, bisa danau, bisa waduk, bisa sungai, dan lain sebagainya. Itu menguap, kemudian membentuk awan, membentuk kondensasi, kemudian terjadi hujan yang turun di daerah ini juga. Ini namanya siklus pendek. Kemudian siklus sedang itu adanya air di laut ya, ini di laut, kemudian di air di daratan seperti danau ini menguap, kemudian terjadi hujan dan hujan turun di dataran. Nah, jadi perbedaannya ini. Nah, kemudian kalau siklus panjang ini lebih kompleks lagi, di mana air di daratan menguap, pepohonan mengeluarkan uap air juga, kemudian ini air di bendungan menguap juga, kemudian air di laut menguap, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Hujan nanti turun di daratan. Hujan turun juga nanti di lautan. Kemudian hujan yang turun di daratan ini ada aliran air juga yang meresap ke dalam tanah atau air tanah, itu nanti akan mengalir juga ke laut. Ini namanya siklus yang panjang. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang banjir. Nah, seperti yang ada di buku kalian, bahwa banjir itu terjadi karena meluapnya air, karena air hujan yang jatuh ke bumi tidak bisa mengalir dengan baik. Jadi ada yang menyumbat seperti sampah dan lain sebagainya. Bisa kalian baca saat terjadi banjir, nanti kita harus bagaimana, itu sudah ada semua di buku. Jadi intinya pada materi kita kali ini kita sudah belajar tentang lapisan bumi yaitu lapisan bumi ini ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi semuanya sudah kita pelajari. Nanti akan kita lanjutkan dengan latihan-latihan. Demikian Umi akhiri pembelajaran kita hari ini. Umi akhiri materi kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan latihan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan kepada Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.